Nah, ditunas muda pakai STK. Nah, terus kalau nggak pakai STK, kalau yang ngecer cuma satu orang bawa pengasuh. Dan di tunas muda semuanya itu sedulur tunggal kecer, karena apa, yang ngecer cuma satu orang, yaitu bawa pengasuh. Kalau nggak dinamakan STK, terus dinamakan apa? Matur suwun dulur, ojo sampai lali subscribe channel Tomblok Metal asli wong Ngawi. Mugi barokah, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat, salam seduluran metal. Oke dulur, kembali lagi channel Tomblok Metal, media informasi pemersatu pencak silat Nusantara. Oke dulur, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat dulur semuanya yang telah mendukung dan membantu mengembangkan channel YouTube Tomblok Metal sampai saat ini dulur. Semoga dulur-dulur semuanya senantiasa selalu diberi kesehatan, lancar rezeki, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke dulur, mohon maaf sekali agak begitu lama saya membuat konten untuk di channel Tomblok Metal, berhubung seperti biasa ada kegiatan yang tidak bisa ditunggal. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa masukan maupun saran, juga kritik, tanggapan dulur semuanya yang ada di kolom komentar. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya buat dulur semuanya yang ikut memberikan saran, memberikan komentar, memberikan motivasi. Oke dulur, ini ada masukan ada di kolom komentar dari Mas Frandu Damasta. Ini ngapunten Mas mau nanya, pertama, kenapa tunas muda masih memakai nama STK padahal sudah dilarang dan diubah, yang Zapanti pun sudah melarang nama tersebut untuk digunakan. Dua, kenapa tetap menggunakan tahun 1903 padahal dijelaskan dalam sejarah 1965. Yang ketiga, apakah itu bentuk pembangkangan terhadap SH Eyang Suro yang sudah mengubah STK menjadi Setiahati? 4. Kenapa mengklaim SH asli dari Eyang jika SH Pantim yang asli masih ada? Oke dulur, terima kasih Mas Frandu Damasta. Pertanyaan pertama panjenengan ya, kenapa panjenengan masih memakai STK padahal sudah dilarang diubah Eyang? Nah, jawabannya dari pertanyaan panjenengan bertiga. Apakah itu bentuk pembangkangan Eyang Suro yang sudah mengubah STK menjadi Setiahati? Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tunas muda kenapa kok memakai nama STK? Nah, kan sudah panjenengan jawab sendiri padahal ini di nomor 3. Eyang kan sudah merubah STK menjadi Setiahati, persaudaraan Setiahati. Nah, dan beliau yang hanya melarang yang Setiahati ya dirubah lagi atau menggunakan lagi dengan nama istilah STK. Nah, di tunas muda pakai STK. Nah, terus kalau nggak pakai STK, kalau yang ngecer cuma satu orang bawa pengasuh. Dan di tunas muda semuanya itu sedulur tunggal kecer, karena apa, yang ngecer cuma satu orang, yaitu bawa pengasuh. Kalau nggak dinamakan STK, terus dinamakan apa? Maaf gitu loh. Nah, itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, pertanyaan panjenengan sudah terjawab Anda sendiri sebenarnya, panjenengan sendiri di nomor 3. Seperti itu. Terus yang kedua, kenapa tetap menggunakan tahun 1903 padahal dijelaskan dalam sejarah 1965? Oke dulu ya.
Nah, ini sebenarnya saya juga mau menjawab, tapi lebih enaknya dari dijelaskan oleh Bapak Pengasuh. Mungkin Bapak Panjenengan melihat atau mendengarkan dari konten YouTube yang lain. Nah, Bapak Pengasuh Persada Sejati Winongo Tunas Muda Madiun sudah menjelaskan. Oke, dulur, untuk lebih jelasnya lagi, nah ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pengasuh untuk menjawab pertanyaan dari Mas Frandu Damasta ya, ini seperti ini. Monggo disimak saran-saran gitu dulur, monggo ya. Karena dulu itu SA itu mengalami kemunduran ya, mengingat pada tahun 1965 ya, waktu itu zaman revolusi, dan banyak saudara SA yang sepuh-sepuh, yang tua, sehingga perkembangan SA itu macet sekali. Nah, maka pada waktu itu beliau almarhum Bapak Haji Raden Jimat Indro Suwarno almarhum, beliau mendapatkan surat dari Menhankam, tepatnya tanggal 15 Oktober tahun 1965. Jadi ini perintah Menhankam tanggal 15 Oktober tahun 1965 yang dibawa petugas Hankam, dikawal oleh Bapak Ismadi, pada saat itu Mayor TNI AD, datang di Jalan Wirabumi nomor 3 Winongo Madiun, tempat kediaman Bapak Jimat Indro Suwarno. Beliau diterima dan dipersilakan di rumah bagian belakang. Adapun cuplikan pembicaraan beliau waktu itu adalah sebagai berikut. Saudara Suwarno termasuk seorang pejuang kemerdekaan, supaya cepat-cepat bergerak mengkoordinir para pemuda dan membantu pemerintah dalam menyelamatkan negara dan bangsa. Saudara dipercaya dan mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. Saya ucapkan selamat berjuang. Oke dulur, jadi sudah jelas ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pengasuh, bahwasanya almarhum Bapak Haji Raden Jimat Indro Suwarno hanya ingin menjalankan amanah apa yang telah diamanahkan oleh beliau, ingin meneruskan dan menjaga keselamatan atau keutuhan NKRI pada waktu itu. Oke dulur, jadi di sini dapat kita simpulkan kenapa kok tidak memakai tahun 1965, karena di tahun 1965 Bapak Raden Jimat Indro Suwarno mendapat amanah untuk melanjutkan perjuangan dan untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan beliau akhirnya menambahkan nama, karena dijelaskan oleh Bapak Pengasuh tadi, generasi penerus, generasi muda, akhirnya diberi nama Persaudaraan Sejati Tunas Muda. Oke. Nah, ini juga dapat respon juga dari dulur Caruban, Bang Toro Caruban. Kalau setiap penerus ajaran yang suro selalu dikaitkan dengan tahun. Nah, yang meneruskan ajaran yang suro di panti itu malah lebih muda lagi tahunnya. Jadi sudah tidak lagi 1903. Nah, oke dulur. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengasuh tadi. Nah, dulu terjadi vakum ya. Setelah vakum tidak ada kegiatan di Persaudaraan Sejati setelah peninggalan wafatnya beliau yang suro baru 1965 Bapak Raden Jimat Indro Suwarno mendapat amanah untuk melanjutkan. Waktu itu sangat bergejolak di tahun 1965. Kalau panjenengan buka-buka sejarah ada apa di tahun 1965, mungkin tahu kenapa kok sampai Bapak Raden Jimat Indro Suwarno diberikan amanah langsung pada saat itu. Oke dulur, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Frandu Damasta, kenapa mengklaim Esa asli dari Eyang jika Esa Panti yang asli masih ada? Nah, oke dulur, ini padahal sudah terjawab sudah di video tadi, penjelasan dari Bapak Pengasuh, atau lebih jelasnya nanti mungkin kurang jelas di sini, bisa tanya-tanya langsung. Mungkin saya kalau bisa yang menjawab, mungkin ada yang lebih tahu lagi sejarahnya, bisa dapat menjelaskan semuanya. Dan ini juga sebenarnya ada agak begitu apa ya, kurang enak didengar masalah pengeklaiman Esa. Sebenarnya
di Esa Winongo pun tidak ada kata-kata mengklaim Esa asli atau ya Esa asli seperti itu, tidak ada. Saya pun dulu masuk di Esa Winongo oleh dulur-dulur sepuh, oleh dulur-dulur yang lebih dulu masuk Esa menjelaskan atau memberitahu kepada saya tidak ada kata-kata mengklaim Esa. Sebenarnya di Esa Winongo hanya meneruskan atau melestarikan dari ajaran dari Yang Suro. Ya, tidak ada kata mengklaim ya. Ini salah besar sebenarnya seperti itu. Dulur, seperti ini juga ada cuplikan ya penjelasan, bukannya mengklaim ya Esa Winongo itu untuk Esa Winongo Tunas Muda mengklaim apa penerus asli Yang Suro itu sebenarnya tidak ada. Ini juga disampaikan oleh Bapak Pengasuh juga. Monggo disimak bareng-bareng seperti ini. Sedangkan Persaudaraan Setiahati ada Winongo. Karena pada saat itu Eyang itu berdomisili di Winongo, pusat menggembleng secara jasmani maupun rohani. Nah itu kebetulan namanya Winongo. Akhirnya umumnya orang itu mengatakan Esa Winongo. Sebenarnya Esa itu hanya satu, Persaudaraan Setiahati. Pada saat itu seperti itu. Nah karena seorang itu tahunya itu tempatnya di Winongo, akhirnya nama daerahnya ikut serta seperti itu. Oke, sudah jelaskan dulur apa yang disampaikan Bapak Pengasuh, bahwa saya ini hanya apa ya kebiasaan di masyarakat, karena ya tadi dijelaskan Yang Suro tinggal di Winongo, di desa Winongo, akhirnya nama desanya apa ya, akhirnya tercantum juga, akhirnya ikut-ikutan disebut seperti itu. Jadi Persaudaraan Setiahati Winongo karena berada di Winongo seperti itu. Nah, saya matur suwun sangat Mas Prandulah Masta sudah memberikan komentarnya di channel saya. Alhamdulillah sudah mewakili ini, karena yang beredar di masyarakat seperti itu, tentang pengeklaiman, tentang nama STK, tentang tahun dan sebagainya, oke, dulur ya. Jadi semuanya itu bertujuan hanya untuk melestarikan dan untuk mengenang terus jasa-jasa dari King Abi Suro Diwiryo. Oke, terima kasih apa yang dapat saya sampaikan di sini. Mungkin dapat menambah apa ya, menambah wawasan buat dulu semuanya tentang Persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda Madiun. Oke dulur, demikian tadi apa yang dapat saya sampaikan di sini untuk membahas tentang Persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda Madiun. Nah, sebenarnya saya juga kurang enak sebenarnya untuk mengunggah hal seperti ini, tapi berhubung Pak Pengasuh juga sudah memberikan klarifikasi atau penjelasannya di salah satu YouTube channel, alhamdulillah dan saya bisa memberikan diri ya. Sebenarnya juga ada dulur sepuh tenang dulur sepuh Persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda Madiun yang dimanapun berada. Nah, mungkin ada kata-kata saya yang kurang pas, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran metal. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Tomblok Metal dan jangan lupa untuk selalu dukung dan turn on notification-nya. Terima kasih. Matur suwun dulur, ojo sampai lali subscribe channel Tomblok Metal asli wong Ngawi. Mugi barokah, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi nusa dan bangsa.